Sepanjang sejarahnya yang panjang, Yerusalem pernah dihancurkan setidaknya 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali 44 kali. Bagian tertua kota ini menjadi tempat permukiman pada milenium keempat sebelum Masehi. Pada tahun 1538, dibangun tembok di sekitar Yerusalem dalam pemerintahan Sulaiman Al-Qununi. Saat ini tembok tersebut mengelilingi kota lama, yang mana secara tradisi terbagi menjadi 4 bagian, sejak awal abad ke-19, dikenal sebagai kawasan Armenia, Kristen, Yahudi, dan Muslim. Kota lama menjadi sebuah situs warisan dunia pada tahun 1981, dan termasuk dalam daftar situs warisan dunia yang dalam bahaya. Yerusalem modern telah berkembang jauh melampaui batas-batas kota lama. Menurut tradisi Alkitab, Raja Daud merebut kota ini dari suku Yebus dan kemudian didirikannya sebagai ibu kota kerajaan Israel bersatu. Putranya, Raja Salomo, memerintahkan pembangunan bait pertama. Peristiwa-peristiwa pokok ini, sejak permulaan milenium pertama sebelum Masehi, memiliki peranan sentral secara simbolis bagi orang-orang Yahudi. Julukan kota suci, ditransliterasikan, Ir HaKodesh, mungkin disematkan ke Yerusalem pada pasca periode pembuangan. Kesucian Yerusalem dalam kekristenan, terlestarikan dalam Septuaginta yang mana diadopsi kaum Kristen sebagai otoritas mereka sendiri, dipertegas oleh catatan Perjanjian Baru tentang penyaliban Yesus di sana. Dalam pandangan Islam Sunni, Yerusalem adalah kota tersuci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Dalam tradisi Islam, pada tahun 610 Yerusalem menjadi kiblat pertama, yaitu arah yang dituju dalam salat, dan Muhammad melakukan perjalanan malam di sana 10 tahun kemudian, naik ke surga di tempat ia berbicara kepada Allah, menurut Al-Quran. Alhasil, walaupun hanya merupakan daerah seluas 0,9 km persegi, Kota Lama memiliki banyak situs dengan arti penting keagamaan yang sangat berpengaruh, di antaranya yaitu Bukit Bait Suci atau Masjid Al-Aqsa, termasuk di dalamnya Jami Al-Aqsa, Kubah Batu atau Kubah Sahrah, dan Tembok Barat, Gereja Makam Kudus, dan Makam Taman. Saat ini status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu pokok dalam konflik Israel dan Palestina. Selama Perang Arab-Israel 1948, Yerusalem Barat termasuk salah satu daerah yang direbut dan kemudian dianeksasi oleh Israel, sedangkan Yerusalem Timur, termasuk Kota Lama, direbut dan kemudian dianeksasi oleh Yordania. Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania pada Perang 6 Hari tahun 1967 dan setelah itu menganeksasinya ke dalam Yerusalem, bersama dengan tambahan wilayah di sekitarnya. Salah satu hukum dasar Israel, yaitu Hukum Yerusalem tahun 1980, menyebut Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terbagi dari negara tersebut. Semua bidang pemerintahan Israel berada di Yerusalem, termasuk Knesset Parlemen Israel, kediaman Perdana Menteri dan Presiden, juga Mahkamah Agung. Kendati masyarakat internasional menolak aneksasi tersebut dengan menyebutnya ilegal dan memperlakukan Yerusalem Timur sebagai teritori Palestina yang diduduki oleh Israel, Israel memiliki suatu klaim yang lebih kuat untuk kedaulatannya atas Yerusalem Barat. Masyarakat internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan tidak ada kedutaan asing yang didirikan di kota ini. Di Yerusalem juga terdapat beberapa lembaga Israel non-pemerintah yang memiliki kepentingan nasional, misalnya Universitas Ibrani dan Museum Israel dengan Shrine of the Book di lapangannya. Pada tahun 2011 Yerusalem memiliki populasi 801.000 penduduk, di antaranya terdiri dari 778.097 penganut Islam, 14.000 sekitar 2% penganut Kristen, dan 9.001% Yahudi. Sebuah kota yang disebut Rusalim dalam teks kutukan dari Kerajaan Pertengahan Mesir c. abad ke-19 sebelum Masehi, secara luas, namun tidak universal, diidentifikasi sebagai Yerusalem. Yerusalem disebut Urusalim dalam surat Amarna dari Abdi Heba tahun 1330-an sebelum Masehi. Nama Yerusalem dengan berbagai cara ditelusuri etimologinya dengan arti
fondasi, dari kata Sumeria yeru, pemukiman, kata Semit iri, mendirikan, meletakkan suatu landasan, Dewa Salem, karenanya Dewa Salem adalah dewa perlindungan awal dari kota zaman perunggu tersebut. Bentuk Yerusalem atau Yerusalem, Yerusalem pertama kali muncul dalam Alkitab, dalam Kitab Yosua. Menurut suatu midras, nama tersebut merupakan kombinasi dari Yuyireh Allah akan memastikan, menyediakan, nama yang diberikan Abraham Ibrahim pada tempat di mana ia hendak mengorbankan putranya dan kota, Salem. Nama Ibrani untuk Yerusalem adalah Yerusalem yang berarti, warisan perdamaian, Yerusa berarti, warisan, dan Shalom yang berarti damai. Tulisan Ibrani terawal di luar Alkitab yang memuat kata Yerusalem bertari abad ke-6 atau ke-7 SM, dan ditemukan di Khirbet Beit Lehi di dekat Beit Gufrin pada tahun 1961. Inskripsi tersebut menyatakan, Akulah Yahweh Allahmu, aku akan menerima kota-kota Yudea dan aku akan menebus Yerusalem, atau sebagaimana dikemukakan para akademisi lain, Yahweh adalah Allah seluruh bumi. Gunung-gunung Yudea adalah miliknya, Allah Yerusalem. Shalim atau Salem adalah nama dewa petang dalam agama Kanaan. Nama ini didasarkan pada akar kata yang sama, yaitu SLM, yang darinya kata Ibrani untuk damai berasal Shalom atau salam dalam bahasa Ibrani dan Arab modern. Nama tersebut dengan demikian menawarkan etimologisasi seperti kota damai, kediaman damai, hunian damai, didirikan dalam keselamatan, sebagai alternatifnya yaitu visi perdamaian menurut beberapa penulis Kristen. Akhiran Ain mengindikasikan bentuk dualis, sehingga mengarah pada anggapan bahwa nama Yerusalem mengacu pada fakta kalau kota ini terletak di atas dua bukit. Bagaimanapun pengucapan suku kata terakhir sebagai Ain tampaknya merupakan suatu pengembangan akhir, yang mana belum terlihat pada masa digunakannya Septuaginta secara luas. Permukiman paling kuno di Yerusalem, didirikan pada zaman perunggu di bukit di atas mata air Gihon, menurut Alkitab bernama Yebus Mis, Hakim-Hakim pukul 19:10. Yebus itulah Yerusalem, disebut juga Benteng Sion, Metsudat Zion. Kota ini diubah namanya oleh Daud menjadi Kota Daud, dan dikenal dengan nama ini pada zaman kuno. Nama lainnya, Sion, pada awalnya merujuk ke suatu bagian yang berbeda dari kota ini, tetapi kemudian digunakan untuk menandakan kota ini secara keseluruhan dan untuk merepresentasikan tanah Israel dalam Alkitab. Dalam bahasa Yunani dan Latin, nama kota ini ditransliterasikan menjadi Hierosolima, Yunani, Hierosolima, dalam bahasa Yunani Hieros, Hieros, berarti suci. Kendati kota ini diubah namanya menjadi Aelia Capitolina selama periode Romawi dalam sejarahnya. Apokrifon Kejadian berbahasa Aram dari Gulungan Laut Mati, 1 Kopjen pukul 22.13 menyamakan Yerusalem dengan Salem yang terdahulu, yakni kerajaannya Melkisedek dalam Kejadian pukul 14.18. Namun sumber-sumber Ibrani awal yang lain, penafsiran Kristen awal atas ayat tersebut dan Targumim, menempatkan Salem di Israel Utara dekat Sechem atau Sikem sekarang Nablus, sebuah kota yang cukup penting dalam tulisan suci Ibrani awal. Kemungkinan redaktur Apokrifon Kejadian ingin memisahkan Melkisedek dari daerah Sikem, yang mana pada saat itu dikuasai orang Samaria. Bagaimanapun sumber-sumber rabinik setelah itu juga menyamakan Salem dengan Yerusalem, terutama untuk menghubungkan Melkisedek dengan tradisi-tradisi bait di kemudian hari. Dalam bahasa Arab, Yerusalem paling sering disebut, ditransliterasikan sebagai Al-Quds dan berarti, yang suci, atau tempat suci. Kebijakan resmi pemerintah Israel mengamanatkan bahwa, ditransliterasi sebagai Ersalim, yang mana merupakan kerabat dari nama-nama Ibrani dan Inggris, digunakan sebagai nama bahasa Arab untuk kota ini bersama dengan keluarga-keluarga Arab Palestina yang berasal dari kota ini sering disebut Qudsi atau Maqdisi, sementara orang Yerusalem, Jerusalemite, Muslim Palestina mungkin menggunakan istilah-istilah ini sebagai demonim. Mengingat posisi sentral kota Yerusalem di tengah nasionalisme Yahudi, Zionisme, dan nasionalisme Palestina,
Selektivitas yang diperlukan untuk merangkum lebih dari 5.000 tahun sejarah permukimannya seringkali dipengaruhi oleh latar belakang atau bias ideologis historiografi dan nasionalisme. Era kedaulatan Yahudi dalam sejarah Yerusalem dipandang penting oleh nasionalis Israel, Zionis, yang mengklaim hak atas kota ini berdasarkan garis keturunan Yahudi dari kerajaan Yehuda bangsa Israel, di mana Yerusalem adalah ibu kotanya.